Saudaraku sekalian, yang pertama kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa langit dan bumi dan semua isinya ini termasuk kita bukan ada dengan sendirinya. Ya, bukan ada dengan sendirinya. Ini tidak ada dengan sendirinya. Allah yang menciptakan. Dan yang kita kenal Allah yang benar itu Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Dialah Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama harus kita sadari, kita akui segenap jiwa, segenap hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah tuan rumah dari jagat raya ini. Kalau ada oknum lain selain Allah yang mencoba mau menduduki posisi seperti Allah, itu penyusup. Tuhan Yesus katakan itu pencuri. Itulah si jahat. Jadi Allah lah tuan rumah dari jagat raya ini. The host of the universe. Tuan rumah. Dan kita adalah orang-orang yang bisa dikatakan menumpang. Tapi karena kita adalah anak-anak dari Bapa di surga, kita tinggal di dalam kehadiran Allah. Di bumi yang penuh kemuliaannya ini. Penuh kemuliaannya artinya bumi yang menunjukkan kecerdasan, hikmat, dan kedahsyatan Allah. Dan kalau kita sebagai orang yang menumpang di bumi, kita bukan tuan rumah, tetapi Allah Bapa kita tuan rumah. Mestinya kita menghormati tuan rumah secara patut. Dan cara kita menghormati tuan rumah itu tak lain dan tak bukan adalah melayani dia. Melayani Allah karena kita memang diciptakan untuk dia. Bukan untuk diri kita sendiri. Makanya kita tidak akan pernah menemukan arti dan makna hidup di dalam diri kita atau di dalam manapun. Selain di dalam dia yang menciptakan kita dengan rancangan, dengan rencana, dengan desain Allah. Kita ada ini karena Allah. Kita menumpang. Kita bukan pencipta. Kita ada sebagaimana kita ada pun karena berkat dan pemeliharaan Allah. Karenanya kita harus melayani Allah. Melayani Allah, saudaraku sekalian, ya, yaitu dengan selalu melakukan apa yang sesuai dengan pikiran dan perasaan. Kita tidak boleh suka-suka kita sendiri. Jika kita hidup suka-suka kita sendiri, kita yang mau menjadi tuan rumah. Itu berarti kita yang mau menjadi host. Jadi tuan rumah dari dunia ini. Dan ini satu pemberontakan, saudara. Itu yang dilakukan oleh Lucifer, saudaraku. Dia diciptakan bukan untuk menjadi tuan rumah. Dia diciptakan untuk menjadi hamba yang melayani. Tetapi dia ingin berkedudukan sebagai host tuan rumah. Dan ini pemberontakan. Dan tanpa kita sadari, kita juga sudah sering melakukan hal itu. Kita melewati tahun-tahun di mana kita menjadi host, saudaraku, tuan rumah. Padahal kita menumpang. Kita mau menjadi majikan, menjadi tuan. Mau jadi ndoro, padahal kita ini adalah hamba.
jongos, pelayan, dulos. Ayo kita bertobat saudaraku. Karena kita telah melewati tahun-tahun di mana apa yang kita mau ucapkan, kita ucapkan. Apa yang kita mau pikirkan, kita pikirkan. Apa yang kita lakukan, kita lakukan. Apa yang kita mau buat, kita buat. Apa yang kita mau lakukan, kita lakukan. Dan kita tidak menundukkan diri sepenuhnya kepada tuan rumah, the host of this universe. Kita tidak menundukkan diri sebagaimana mestinya kita menundukkan diri. Dan inilah saudaraku kecelakaan dari kehidupan orang yang tidak tahu diri. Dan jika ini berlangsung terus menjadi kengerian kekal sebab orang-orang yang digolongkan, diklasifikasikan sebagai pemberontak, tempatnya adalah api kekal bersama dengan si jahat atau kuasa gelap yang juga mau menjadi host. Dia mau menjadi host di surga. Padahal the host of the heaven adalah Allah sendiri. Kita harus menghayati dengan benar hal ini. Supaya kita sungguh-sungguh dengan sukacita dan rela menundukkan diri dan berkata kepada Tuhan Agung kita, apa yang harus aku lakukan, Bapak? Apa yang harus aku perbuat, Bapak? Sebab aku ada ini hanya karena Engkau. Aku ada ini hanya karena Tuhan. Aku tidak berhak hidup. Hanya Engkaulah yang memberikan aku kehidupan supaya aku hidup hanya seturut kehendak-Mu saja. Oleh sebab itu dari tadi saya mengajak saudara menyanyi menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Menjadi kesukaan hati Bapa. Dan ini pilihan. Kita tidak bisa mengalir saja. Dunia akan menghanyutkan kita. Kita yang harus memilih. Aku memilih mengabdi kepada Tuhan. Aku memilih untuk menyenangkan Dia. Aku memilih untuk menjadi anak kesukaannya. Makanya kita menyalipkan daging kita. Kita menyalipkan hawa nafsu, menyalipkan ambisi-ambisi kita untuk hidup hanya seturut kehendak Allah. Dialah satu-satunya alasan kita hidup. Dan kalau kita bisa melakukan hal ini, betapa indahnya hidup ini. Betapa indahnya hidup ini, saudara. Hari ini, saudaraku, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Ingat, 11 Desember 2021. Kita mau mengambil keputusan, saudaraku. Hidup hanya untuk menyenangkan Allah. Kita perintahkan seluruh saraf jiwa kita untuk mengakui, menyadari, menghayati bahwa ada the host of this universe. Ya, ada tuan rumah atas dunia ini. Dan kita ini, saudaraku, menumpang. Kita hamba, kita jongos, kita budak sebenarnya yang dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi pelayan-pelayan Bapa. Sekaligus kita menjadi anak-anak Bapa. Jika kita benar-benar berbuat ini, saudara. Jangan takut atas semua kebutuhan dan persoalanmu. Tuhan pasti menolong. Kalau kita menjadi anak kesukaan Allah, hidup di dalam kebenaran, kesuciannya, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah untuk orang lain, bukan hanya khotbah,
Bukan hanya kata-kata, tapi seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Kita rela sampai rupiah terakhir kita, tetes darah kita yang terakhir kita persembahkan bagi Tuhan untuk kepentingan orang lain. Tuhan pasti melindungi kita dan melindungi anak-anak atau orang-orang yang kita kasihi. Ya, akhir kata saya mau mengatakan kepada saudara, I love you all, I love you. Yuk, angkat tanganmu. Bapa berkati setiap tangan yang diangkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap tangan yang diangkat ini. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.